Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Nurdayat dengan NIM akhir 241. Sini saya akan mengerjakan tugas pengganti kuliah kelas praktikum pengolahan data mengenai multinomial logistik. Nah, karena materinya sudah diberikan, kita buka saja multinomial logistik regression. Jadi intinya ini seperti regresi pada biasanya, namun di sini multinomial logistik ini Y-nya memiliki beberapa kategori. Biasanya lebih dari 2, 3 ke atas kategorinya. Dan seperti variabel dummy, biasanya ada reference atau baseline di variabel tersebut. Ini interpretasi parameter. Nah, langsung saja kita masuk praktiknya untuk data cooking fuel choice among Indonesian household. Di sini datanya sudah saya download dari Spada. Kita buka saja, namanya cooking fuel idn.dta. Kita open. Sudah. Sini saya akan copy dulu untuk dimasukkan ke do file agar tidak lupa langkahnya. Lalu melihat ini lagi. Di sini ada outcome cooking fuel has 3 kategori. Ini maksudnya Y-nya ya. Terus ini explanatory variable atau X-nya. Ada sex, age, eduk, dan lain-lain ini. Nah, yang pertama dilihat adalah kita masukkan comment summarize. Ya, kita blok. Kita kontrol dulu saja langsung. Sini terlihat jumlah observasinya sebesar 6.200 untuk age, marital status, sex, income, education, dan lain-lainnya. Lalu kita selanjutnya tab cooking fuel. Tab cooking underscore fuel. Di sini kita blok, kita kontrol dulu. Nah, di sini terlihat bahwa cooking fuel atau Y, variabel Y kita terdiri dari electricity LPG, kerosene, dan firewood. Di sini frekuensi terbanyak 4.500 oleh LPG dan electricity. Ini variabel Y kita. Lalu ini menggunakan rumus mlogit. Kita cooking fuel adalah Y-nya, sex, age, eduk, marital status, alien income, working status, dan lokasi. Ini adalah variabel independennya X. Kita copy saja tadi ya. Kita blok, control do. Nah, karena tadi ada namanya base ya, di sini yang jadi base-nya adalah electricity atau LPG ini dan kerosene, firewood-nya. Jadi apa maksudnya? Maksudnya seperti di sini. Nah, kalau kita melihat bagian kerosene, nah ini kerosene versus electricity LPG. Jadi seperti dibandingkan antara kerosene dengan LPG, lalu firewood dengan LPG juga. Nah, tapi karena ini adalah mlogit, maka bentuk koefisiennya ini masih berupa mana ini namanya? Degrees in the relative log odds. Jadi belum bisa kita interpretasikan langsung angka-angka ini. Ya, angka-angka ini belum kita interpretasikan seperti sex berpengaruh. Oh, yang mana yang signifikan? Nah, ini misalnya lokasi
berpengaruh minus 3,50 0,35, ini maksudnya masih odd log odds, relatif log odds. Jadi belum bisa kita interpretasikan dulu. Yang ini interpretasi tadi firewood versus electricity, interpretasi log odds-nya ya. Nah, if you want to change the base reference, nah ini cara ganti base-nya. Tadi kan kalau default-nya base-nya adalah electricity LPG, kita juga bisa masukkan, misalnya kita mau jadikan base-nya firewood. Ini kita copy aja yang ini, kita copy, kita paste. Nah, kita tinggal masukkan komen, tambahkan base dalam kurung 3 ya, kita blok, Ctrl do. Nah, terlihat berarti ini adalah nanti electricity LPG versus firewood, terus kerosene versus firewood. Jadi seperti itu. Tapi ingat lagi, ini masih dalam bentuk relative odd logs, jadi belum bisa kita interpretasikan secara langsung. Lalu relative risk ratio ya, karena itu tadi bentuknya relative odd logs, kalau kita menggunakan relative risk ratio RR ini, itu akan menjadi yang namanya odd ratio. Nah, bisa easier to communicate, bisa kita interpretasikan lebih mudah lagi dengan melihat angkanya ini di pedomannya ini. Kita masukkan aja langsung, tinggal nih, kita masukkan lagi mlogit, tapi kita tambahkan koma yang namanya RRR. Nih saya kasih jarak aja biar enggak terlalu mepet ya. Kita blok, kita Ctrl do, set ya. Ini tadi interpretasinya. Predictor increase odds, lebih dari 1 menambahkan odds itu probabilitas. Jadi bisa dilihat lagi sini, berarti sex itu berpengaruh, nambah, dan yang di bawah 1 ini mengurangi pengaruhnya. Terus ini tadi apa rumusnya. Nah, biar lebih, tapi karena mengingat ini masih odd ratio tadi, koefisiennya belum bisa direpresentasikan langsung lagi ya. Jadi kita akan menggunakan marginal effect dengan rumus margin ddx ini. Marginal ddx bintang. Kita masukkan di do file kita. Margins ddx kita blok, kita Ctrl do. Loading. Nah, di sini terlihat ada predict cooking fuel electricity outcome 1, kerosene outcome 2, firewood outcome 3. Nah, jadi ini variabel independennya adalah tadi sex, age, eduk, dan lain-lain. Nah, maksudnya ini adalah variabel sex untuk predict 1 adalah electricity LPG, itu berpengaruh. Ini tidak signifikan ya, 0,101 ini lebih besar daripada 0,05. Coba kita lihat yang signifikan. Nah, age ya, misalkan age ini signifikan, dan ini adalah minus 0,0017, yang artinya berarti ini kita lihat lagi di sini. Nah, each additional year of age decrease the probability of using electricity. Jadi intinya, setiap usia bertambah 1 tahun, maka probabilitas menggunakan electricity atau LPG ini berkurang sebesar 0,17. Nah, yang ini bisa langsung kita interpretasikan seperti itu karena sudah menggunakan margin ddx. Kalau untuk sebelum-sebelumnya kita belum bisa ya, belum bisa langsung diinterpretasikan seperti itu. Oh iya, kalau ini for base 1, prediction of probability outcome for base 1. Nah,
ini apa, ini itu karena tadi kita lihat di sini ini kecampur-campur ya, ada 1 2 3, satu ini tadi LPG, kerosin, firewood, ini dicampur semua. Nah kalau pingin melihat misalkan melihat outcome 1 yaitu LPG doang, kita copy dulu, maka tinggal copy komen ini, terus buka dulu filenya, kita paste, nah kita control do. Nah khusus yang ini sama aja meringkas ya, karena lihat nih untuk seks ini besar, nilainya sebesar 0 minus 0,03, kita lihat. Nah seks untuk yang satu minus 0,032, terus age yang outcome 1 0,017 minus, nah sama. Jadi ini cuma untuk biar nggak bingung aja. Kalau misalkan mau lihat outcome 2 ya juga bisa, kita tinggal kopas, ini tinggal kita ubah jadi outcome 2 seperti biasa, klik kanan control do. Nah ini juga untuk yang outcome 2 atau kerosin. Coba kita bandingkan lagi, 0,008 untuk seks dan minus 0,0005 untuk age. Kita lihat seks 0,008 benar ya. Jadi intinya menggunakan pair outcome ini hanya untuk melihat apakah untuk mempermudah melihat membacanya. Aduh kok hilang. Sama juga untuk yang outcome 3 ya, yaitu firewood. Untuk interpretasinya ya sama semua sepertinya, kita kontrol dulu. Sama semua, tidak perlu bingung ya, karena misalkan saya akan interpretasi yang firewood ini ya. Untuk lihat probabilitasnya yang signifikan adalah untuk age, education, income, dan lokasi. Nah kalau melihat lokasi berarti ini firewood, lokasi ini berpengaruh signifikan sebesar minus 20% terhadap penggunaan kayu bakar. Sebentar lihat. Oh ini tadi base 2 dan base 3 sudah di. Nah marginal effect for categorical variable, oh ya, jadi karena jika kita lihat ini seks ini kan termasuk variabel yang kategori juga untuk variabel x nya, karena ada yang satu untuk laki-laki dan 0 yang lainnya. Kalau age nggak ada, eduk nggak ada, marital status 1 untuk yang sudah menikah, 0 yang belum menikah, income nggak ada, working status. Nah jadi apa maksudnya kita bisa melihat menggunakan rumus yang ini, e-location. Pertama-tama kita masukin dulu ya, mlocate yang kosongan mana nih, Ctrl C Ctrl V. Nah cooking fuel sex, nah sex ini karena ada kategori, kita masukkan aja i titik, age nggak ada, edukasi nggak ada, marital status ya i titik, income nggak ada, working status ya i titik, dan lokasi juga i titik. Maksudnya apa? Ini agar kita bisa melihat dari kategori variabel independen kita. Kita kontrol dulu. Ya, sudah terlihat. Ini ada satu seks, artinya satu lokasi, satu perkotaan. Jadi maksudnya ini untuk yang perkotaan lokasi. Terus margin plot name, margin e-location predict outcome. Untuk rumus melihat ininya grafik ya, di materi ini sudah saya baca duluan. Nah kalau
Ini yang langsung untuk buat semuanya ya. Kita satu-satu dulu aja. Kita pakai ini dulu. Ctrl V. Ini kok spasi, jangan predict. Kita kontrol do. Nah ya, terlihat kategorinya. Untuk yang lokasi ini ada 1 untuk perkotaan dan 0 untuk pedesaan. Terus kita mau lihat grafiknya, kita pakai ini, margin plot. Ctrl K, Ctrl C, buka lagi file, Ctrl V, tab do. Di sini ada grafiknya, sudah terlihat. Di sini artinya ini antara pedesaan dengan perkotaan ini perbandingannya yang menggunakan tadi LPG ya, karena outcome 1 LPG. Jadi kelihatan bahwa pedesaan itu yang menggunakan LPG lebih sedikit daripada orang di perkotaan. Lalu yang lainnya, ini yang untuk gender. Ini gak usah di spasi, Ctrl V. Terus kita predict outcome, Ctrl do. Nah, untuk sex, karena tadi terlihat ya, ini nggak beda jauh. Kalau ini kan beda jauh ya, antara 60 dan 83 ini. Itu karena ini tidak signifikan untuk probabilitasnya, karena tadi lokasi. Nah, 0,003 itu signifikan dan ini 0,319. Jadi bisa dilihat ya nanti untuk kok hilang. Nah, untuk kita copy dari sini aja biar cepat. Ctrl C, Ctrl V, namanya bukan lokasi karena namanya tadi. Kita mau lihat yang sex. Yep. Kita blok, Ctrl do. Nah, ini kelihatan bahwa berarti 0 ini karena 1 ini laki-laki, berarti 0 ini lainnya atau perempuan yang menggunakan LPG. Ini perempuan lebih banyak daripada yang laki-laki. Lalu kalau langsung semuanya apakah bisa ya? Graph combine atau harus satu-satu? Kita coba dulu aja langsung, siapa tahu bisa. Marital status is not a member graph. Berarti emang harusnya satu-satu dulu. Kita pakai ini. Langsung blok aja dulunya. Ctrl C, kita Ctrl V. Yang tadi namanya bukan ini, marital status itu tulisannya seperti apa? Ini marital underscore status. Marital, ada tulisannya, langsung enter. Name ganti marital status. Yep, enter. Nah, terus kita blok dulunya, set. Kita kontrol do. Ini grafiknya. Terus terakhir apa? Lokasi, seks marital, working status. Working status. Kita mau masukin lagi aja ini. Set, kontrol copy, kontrol V. Ini ganti namanya working status.
working status, enter. Ini juga kita ganti working status, blok dua-duanya, control do, keluar lagi grafik. Atau enggak di X ya, atau jangan di X, coba kita masukkan ini, apakah ada memorinya ya. Terlihat bahwa ini dia grafik-grafiknya. Ini lebarin gimana. Nah, terlihat yang tadi paling signifikan adalah untuk lokasi, yang dari pedesaan hanya 0,6 sampai ke 0,8. Perbedaannya cukup jauh, signifikan. Juga working status. Working status juga ternyata lumayan curam ya. Kita lihat mana working status prediknya antara 72 dan 85, yang di bekerja dan tidak bekerja. Probabilitas orang yang bekerja menggunakan LPG lebih sedikit daripada yang tidak bekerja. Menarik, karena emang apalagi di pedesaan ini belum tentu ada orang banyak yang punya pekerjaan formal, jadi mungkin tidak terdata dan mereka biasa tidak menggunakan LPG. Oke lah, make sense. Ini tadi mau lihat yang ini outcome 2, outcome 1 untuk tadi working status yang tidak terlalu signifikan. Coba lihat 0,7 sampai 0,8 setengah, perbedaannya tidak jauh. Marital status juga ya walaupun terlihatnya signifikan, ternyata tidak ya, karena mungkin ilusi. Ini antara angkanya ini sama ya, 0,6, 0,67 ya. Oke, jadi kita dapat ini. Jadi apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya ini kita bisa melihat, membandingkannya langsung untuk variabel y nya, probabilitas antara variabel y. Dan tadi yang akhir-akhir ini pengaruh-pengaruh dari variabel independennya. Ya, cukup sekian dulu. Ini save aja. Do file, tadi multinomial logistik. Ya, cukup sekian. Ini praktikum untuk data cooking fuel, yaitu melihat tadi seberapa banyak probabilitas orang-orang yang menggunakan cooking fuel berupa elektrik atau LPG, kerosin, minyak tanah, dan terakhir firewood. Dan datanya tadi juga masuk akal ya, untuk daerah pedesaan untuk elektrik dan LPG nya. Yang data yang mana? Nah, yang ini itu unisex maksud. Nah, lokasi terlihat ada perbedaan jauh antara pedesaan dan perkotaan. Ya, baik, cukup sekian ya praktikum yang dapat saya lakukan ya untuk pengganti kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.